Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sepanjang minggu ini kita akan mempelajari satu judul, yaitu Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam Ibrani pasal 8 ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudaraku yang kasih, Kristus menjalani kehidupan yang sempurna. Nah, judulnya pada saat ini yaitu Minggu 15 Februari, perlunya perjanjian baru. Nah, kita ketahui bahwa perjanjian yang lama, jadi ini bukan kita perjanjian lama ya maksudnya. Jadi perjanjian baru itu adalah New Covenant atau perjanjian baru. Nah, perjanjian yang lama atau Old Covenant, kita mengetahui bahwa pada saat bangsa Israel mereka dituntun Tuhan keluar dari Mesir, kemudian mereka mau masuk ke tanah perjanjian, maka di sana Tuhan memberikan satu hukum kepada mereka, yaitu dinamakan sebagai hukum Taurat, yang dikenal sebagai perjanjian lama. Kemudian hukum Taurat ini itu adalah hukum upacara atau hukum lambang yang sebenarnya itu sudah mulai dari Taman Eden. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan memberikan sistem upacara. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka? Kenapa Tuhan memberikan kepada mereka hukum upacara? Karena di dalam sistem daripada pengorbanan yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu mengacu kepada perjanjian baru, yaitu dulunya mereka mempersembahkan korban domba yang tanpa cacat celah. Pada saat Yesus datang, maka gambaran tentang lambang-lambang di dalam perjanjian lama melambangkan Yesus yang akan mati, yang akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa Yesus dia bukan keturunan daripada orang Lewi. Keimamatannya bukan berdasarkan keturunan daripada orang Lewi, tetapi keimamatan Yesus dia berdasarkan daripada Melkisedek, yang dikatakan dia adalah wakil Kristus, di mana Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Ada banyak orang sekarang ini yang sudah tidak mau memberikan persepuluhan, karena mereka berkata bahwa sistem keimamatan itu Yahudi sudah berakhir, tidak ada lagi bait suci sekarang. Tetapi sistem keimamatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus, dia berdasarkan sistem keimamatan Melkisedek. Pada saat itu Abraham memberikan persepuluhan, dan Yesus Kristus yang sebagai imam besar pada sekarang ini, dia mempunyai satu gereja, yaitu gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, oleh sebab itu pada saat kita memberikan persembahan persepuluhan, kita memberikan kepada Yesus, dan itu digunakan untuk penyebaran, untuk menyebarkan kabar Injil kesukaan di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu pada perjanjian baru, perjanjian lama itu adalah menunjukkan artinya keselamatan bangsa itu. Mereka menyatakan korban, kemudian mereka melihat Yesus yang akan mati di kayu salib. Dan pada saat kita sekarang ini, sistem keselamatan juga itu tidak beda dengan zaman bangsa Israel. Kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Nah, bagaimana dengan dikatakan bahwa
hukum adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Itu adalah merupakan hukum upacara, dan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini yaitu hukum bayang-bayangan upacara, itu melambangkan kematian Yesus Kristus. Dan itu bukan melambangkan 10 hukum Tuhan. Karena 10 hukum Tuhan itu sebelum ada dosa itu sudah ada. Tetapi kita melihat dari sisi lain, bahkan 10 perintah, bahkan 10 hukum itu sebaik dan sesempurnanya, maka dia tidak menyediakan keselamatan. Tetapi pada saat kita melihat kepada hukum itu, kita melihat bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan Injil Yesus, kematian Yesus Kristus, dia menunjukkan bahwa kita harus datang kepada Yesus untuk mengakui dosa-dosa kita. Jadi harus ada keseimbangan antara hukum dan Injil. Jadi mereka itu harus berjalan bersama-sama. Kita tidak diselamatkan oleh hukum, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu kita menurut hukum Tuhan yang dilambangkan juga dengan perjanjian baru. Perjanjian lama hukum ditulis di 2 loh batu, tetapi perjanjian baru hukum ditulis di hati kita masing-masing. Dan pemazmur dia berkata di dalam Mazmur 40 ayat 8, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu adalah perjanjian yang baru, perjanjian yang sempurna. Dengan demikian hidup kita akan selaras dengan Tuhan dan tabiat kita akan serupa dengan tabiat Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.